Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Lintas Makassar Sore. Dan Alhamdulillah kembali kami menyapa ruang dengar Anda dalam program Titian Ilahi untuk edisi kebersamaan kita hari ini di hari Jumat, tepatnya di 1 Juli 2022 ini. Menyapa Anda di manapun berada, ya, khususnya kaum muslimin dan muslimat, pecinta acara Titian Ilahi, ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki episode ke-1086, ya. Dan insya Allah kita akan membahas terkait buktikan kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kurban, ya. Dan insya Allah juga sebentar kita akan bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Andi Amiruddin MA di ruang dengar Anda. Bersama saya Arfan Yusri yang akan membantu kebersamaan kita sampai jelang pukul 17 nanti. Seperti biasa juga kita akan awali perjumpaan kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Dr. Andes Yunjung Jamaluddin di ruang dengar Anda, pembacaan surah Al-Maidah ayat 27. Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba' bani Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yuqat iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar pembuka kebersamaan kita dalam Titian Ilahi, pembacaan surah Al-Maidah ayat 27 oleh Dr. Andes Yunjung Jamaluddin di ruang dengar Anda. Dan pendengar, seperti yang saya sudah sampaikan, kita akan mendengarkan pembahasan kali ini terkait buktikan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kurban yang akan diantarkan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Andi Amiruddin MA. Dan Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Apa kabar nih Pak Ustadz? Kembali berjumpa. Alhamdulillah. Iya. Kita bersama lagi dalam program Titian Ilahi. Ketemu lagi. Iya, di episode 1086 hari ini. Baik, ini terkait momen Idul Adha sebentar lagi nih Pak Ustadz ya. Iya. Nah, terkait dengan topik kita, buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kurban. Nah, untuk Anda pendengar, kita simak dulu beberapa menit ke depan pembahasannya ataupun mungkin pengantar oleh Pak Ustadz Andi Amiruddin MA di ruang dengar Anda, sebelum nanti Anda bisa bertanya atau berkontribusi dengan pertanyaan Anda, atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan soal kurban ini. Nanti di 082133339440. Kepada Pak Ustadz, tafadhol Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala bil anbiya ila mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, pada hari ini dengan materi buktikanlah ketakwaan kalian dengan berkurban. Ini Allah Subhanahu wa taala disampaikan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an bahwa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya dari orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Salah satu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita memang mengaku bahwa kita adalah orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah dan Rasulullah menganjurkan, buktikanlah keimanan dan ketakwaanmu itu kepada Allah SWT dengan mau dan ikhlas untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah sebelumnya kepadamu kepada hamba Allah yang fuqarah, hamba Allah yang tidak mampu. Karena hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu itu, dalam hal bahasa kasarnya adalah orang miskin, ada haknya kepada orang yang mampu, dalam hal ini kepada orang yang kaya. Sehingga di dalam pada ayat yang lain ditanya Allah bertanya, ara'aitan ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kalian pendusta agama? Allah bilang salah satu contoh pendusta agama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salah satu contoh orang yang pendusta agama adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Sementara dia adalah kaya, banyak makanannya. Sementara ada hamba Allah yang miskin, yang tidak ada untuk dia terpenuhi kebutuhannya. Apakah itu makan dan minum, baik di waktu pagi maupun di waktu siang maupun di waktu malam. Sementara dia tidak punya rasa ibah kepada hamba Allah yang lain atau yang miskin itu. Sementara dia punya kemampuan materi untuk bisa menolong dan membantu. Maka itulah yang disebut adalah orang pendusta agama, dan sekaligus dia adalah ngakunya orang yang beriman dan bertakwa muslim kepada Allah, tetapi tidak ada pembuktian
bahwasanya dia benar-benar bertakwa kepada Allah. Artinya, kurban itu adalah perintah Allah. Kepada orang yang mampu berkurban, Allah memerintahkan, wahai hambaku, maulah dan ikhlaslah untuk mau mengeluarkan wa mimma razaqnahum yunfikun, untuk sebagian rezekimu kepada hambaku yang lain, yang selama ini ingin juga merasakan bagaimana rasa dan nikmatnya walaupun hanya sepotong daging, tapi tidak kesampaian untuk menikmati karena dia termasuk orang yang tidak mampu membeli. Maka di bulan 12 bulan di dalam bulan Hijriah itu ada 1 bulan tempatnya ladang pahala bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang mau untuk memberikan kepada orang yang miskin, yaitu di bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 bulan Hijriah, bulan Hijriah 11, 12, 13. Tempatnya ladang pahala dan tempatnya untuk mendapatkan haknya orang miskin. Dan di sini masing-masing kedua pihak, orang yang mampu memberikan, yang mau memberikan kurbannya, dan orang yang mau menerima kurbannya, sama-sama akan dimuliakan oleh Allah SWT. Sama-sama akan diberikan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Berapa lipat gandanya? Lipat gandanya yaitu sampai 700 kali lipat pahala. Ini disampaikan 700 kali lipat pahala, 700 kali lipat rezeki. Ini disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Disampaikan, wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu 'asi'un 'alim. Barang siapa yang melakukan kurban, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berkurban itu sampai dengan 700 kali lipat pahala, sampai dengan 700 kali lipat rezeki. Dan menurut pendapat ulama, yang dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat, bukan per ekornya itu sapi, per ekornya itu kambing, bukan. Tetapi per bulunya itu kambing. Ini menurut pendapat ulama. Per bulunya itu kambing yang dilipat gandakan, per bulu itu dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat pahala untuk kekayaan di hari akhirat, dan 700 kali lipat rezeki untuk kekayaan di dunia ini. Sehingga orang yang berkurban itu dengan ikhlas, benar-benar dengan ikhlas karena Allah, dengan iman dan takwanya kepada Allah, maka dia akan dijadikan orang yang kaya di dunia dan kaya di hari kemudian. Oleh sebab itu, para pendengar yang beriman, marilah jangan hanya ngomong doang bahwasanya saya ini orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan hanya ngomong doang. Tapi Rasulullah bilang, buktikan keimananmu, ketakwaanmu kepada Allah. Apakah benar-benar kamu orang yang bertakwa? Maka kami tunggu buktinya. Kamu maukah mengeluarkan tadi sebagian rezekimu? Rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadamu bukan untuk kamu, tapi harus dibagi 3. Sebagian untuk kamu, sebagian untuk agama Allah, dan sebagian untuk orang yang tidak mampu, hamba Allah. Itulah tanggung jawabmu. Jadi tanggung jawabnya orang yang kaya, orang yang diberikan rezeki yang lebih itu, harus dia tanggung jawabi orang hamba Allah yang tidak mampu. Dan itu haknya. Dan barang siapa yang tidak mau memberikan haknya itu tadi, konsekuensinya dia adalah dikatakan pendusta agama, dan dia sekaligus dikatakan orang yang bakhil, orang yang kikir, yang tidak mau itu dikatakan orang yang bakhil atau orang kikir, orang pelit. Nah, Rasulullah bilang, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana zahidan.
Orang yang bakhil atau orang yang pelit itu yang tidak mau membagi kepada yang lain, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jangankan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, mencium saja jauh surga tidak akan. Oleh sebab itu para pendengar yang beriman dari Sabang sampai Merauke, seluruh Sulawesi Selatan ini, pendengar dimanapun berada, silakan buktikan ketakwaannya. Perintah Allah bagi orang yang mampu, mari keluarkan, berkurbanlah. Kalian tidak akan dirugikan oleh Allah. Kalian akan dijadikan orang yang kaya dunia dan akhirat. Masih banyak kesempatan, sedikit saja itu. 2 juta sekarang itu bisa dapat 1 ekor kambing. Bagi orang yang kaya itu kecil kalau yang 2 juta. Solusi 1 ekor sapi itu bisa 7 orang. Dapat sekarang bisa dapat 17 juta, bisa dapat 12 juta, bisa dapat 11. Ada yang bisa dapat 10, dibagi 7, sedikit sekali. Sedikit, sangat sedikit. Hanya sebagian. Dibandingkan dengan Nabi Ibrahim dulu yang diminta untuk kurban adalah anaknya. Kalau kita ini bukan anak kita. Murah meriah yang diminta adalah hanya sebagian rezeki kita. Hanya barang 2 juta kah? Ya, yang mau dikasih keluar, tinggi kalau 3 juta. Bagi orang yang kaya itu kecil kalau orang 2 juta. Kecil kalau hanya 3 juta. Dan balasan Allah lebih banyak balasannya daripada yang kita keluarkan. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang benar sebenar-benarnya orang yang kaya, hakikat orang yang kaya, yaitu kaya di dunia akhirat, silakan. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Silakan Anda masih banyak waktu sampai dengan 13 tahun Hijriah ini, itu tempat untuk ladang pahala. Dan hanya itu yang kita sebagai bekal untuk dipersiapkan untuk menghadap kepada Tuhan kita nanti. Kalau tidak punya pahala untuk menghadap kepada Allah, ya Allah, maka tidak bisa kita husnul hati, tidak bisa. Mati kita tidak akan diredai oleh Allah kalau tidak punya pahala. Oleh sebab itu kesempatan, masih kesempatan. Tahun ini belum tentu ada jaminan kita masih hidup di tahun depan. Tetapi kami doakan, mudah-mudahan Anda bisa berkurban tahun ini, tahun depan juga bisa berkurban, tahun depan bisa berkurban. Insya Allah yang jelasnya, orang yang banyak berbuat pahala kebajikan kepada Allah, kalau dia berdoa meminta kepada Allah umur yang panjang dan berberkah, insya Allah Allah akan kabulkan. Insya Allah. Seperti itu. Insya Allah inilah yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pecinta acara Titian Ilahi, demikian pengantar topik kita, buktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kurban, ya. Sesungguhnya orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang berkurban atau mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan hartanya. Baik. Saya buka line telepon untuk Anda, bisa langsung berkomunikasi bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Andi Amiruddin MA di kesempatan sore hari ini melalui line telepon 082133339440. Ya, jadi mungkin pembahasannya seputar kurban ya di tahun ini. Baik, 082133339440. Baik, Pak Ustadz, Ya. mungkin sekitar ya seperti yang kita ketahui keadaan saat ini, di mana kemarin kita baru lepas dari COVID, mungkin mereda dengan COVID. Kali ini ada penyakit PMK namanya, Pak Ustadz, ya. Nah, ini banyak yang mengatakan kalau ini berdampak pada kemampuan untuk berkurban dikarenakan harga dari sapi sekarang itu agak naik itu harganya, Pak Ustadz. Nah, gimana dengan hal seperti ini disangkut pautkan dengan ibadah kurban? Apakah menunda itu dapat dosa atau gimana ini, Pak Ustadz? Misalnya mungkin ya tunggu dulu deh tahun depan biar aman dulu. Gimana? Oh, iya. Apakah dosa atau gimana, Pak Ustadz? Yang pasti kalau berniat untuk kebajikan, baru berniat akan dicatat pahalanya oleh Allah. Niat saja belum dapat ya. Begitu juga
kita berniat untuk berbuat kejahatan, tetapi dibatalkan niat kita untuk berbuat kejahatan, maka kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah, bahwa kita akan mendapatkan pahala. Berniat untuk dibatalkan niat yang kita berniat umpamanya mau berbuat jahat, terus dibatalkan niat itu untuk tidak jadi, maka itu kita akan mendapatkan pahala. Lalu bagaimana kalau kita ini berniat untuk melakukan kebajikan, kemudian kita batalkan, tunda dulu? Ya, menurut para ulama, ya hukumnya makruh. Makruh ya. Iya. Tidak mendapat dosa, tapi tidak juga mendapat kebajikan. Ya dah. Tetapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, saya yakin-yakinnya. Ini masukan saja. Masukan saja Pak Ustaz ya. Iya. Bagi kalian yang sudah berniat, lantas tadi gara-gara kekurangan modal, sehingga Anda mau tunda. Padahal ada sebenarnya kalau mau dipaksa-paksakan, bisa Ji. Bisa aja sebenarnya. Ya. Saran saya, kalau bisa Ji lakukan. Disitulah keistimewaannya Anda, ya. Walaupun dalam keadaan agak kurang, tetapi karena sudah tak kalah berniat untuk melakukan, dan Anda jalankan total niat baik itu, maka insya Allah, yakin Allah tadi, itu bukan hadis. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Itu bukan hadis itu Pak. Allah akan membuat kamu menjadi orang yang kaya dunia dan akhirat. Bagaimana tidak kaya? Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat pahala. Dilipat gandakan untuk kekayaan akhirat. Dan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat rezeki untuk kekayaan dunia. Yakin, kalau kamu laksanakan, lanjutkan itu niat baikmu, sesudah ini tahun depan, bulan ke depan ini, Allah akan mengiring penyebab kepada kamu dengan tidak disangka-sangka, akan tertambah modalmu. Hanya Allah berjanji akan kamu dikayakan. Yang penting kamu betul-betul yakin, jangan ragu, dikayakan enggak, dibalas enggak? Jawabannya kalau begitu tidak. Allah, kalau kita, Rasulullah bilang, kalau kita berbuat amal kebajikan betul-betul diserahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Jangan ditungguin. Allah Maha tahu, Maha melihat keadaanmu. Tak usah takut miskin, tak usah takut kurang. Allah yang mengatur rezekimu. Ini saran saya. Ya, kalau Anda berani, insya Allah. Kita lihat Nabi Ibrahim saja dulu ya. Ya. Nabi Ibrahim itu ketika pada saat itu dihancurkan berhalanya, Tuhannya orang kafir, tinggal satu yang disisa, yaitu yang paling besar dan dikalungkan kapaknya untuk yang dipakai menghancurkan. Sehingga dari itu kesalahannya Nabi Ibrahim ketika di pengadilan diputuskan oleh Allah, diputuskan oleh pengadilan kafir itu bahwasanya Nabi Ibrahim akan dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi? Kalau Allah berkehendak, kita berjuang untuk ketauhidan Allah, berjuang dengan agama Allah, Allah akan membalas yang tidak bisa kita perhitungkan. Tidak terasa. Ketika terjadi gunung api, sudah menyala itu tumpukan api yang seperti gunung, tumpukan kayu yang seperti, dan menyala, dan kemudian dibuang Nabi Ibrahim dengan sudah diikat masuk ke dalam, bagaimana? Tidak selembar pun rambut atau bulu-bulunya Nabi Ibrahim yang terbakar, kecuali rantai-rantai yang diikatkan atau tali yang diikatkan, itu yang terbakar. Dan tidak selembar pun yang terbakar pakaiannya yang dipakai. Dia, kenapa Allah tidak membela
orang yang mau menegakkan kebenaran Allah, apalagi ketauhidan dan ketakwaan Allah, ya, Allah akan membela, tidak akan membiarkan dia sengsara. Termasuk Nabi Ibrahim tidak akan biarkan terbakar. Dengan gagah perkasanya Ibrahim begitu reda api dan dia berdiri dengan pelan-pelan dan keluar. Ya, kaget itu orang-orang kafir. Bagaimana bisa? Sehingga tinggal karena dasar orang kafir itu tidak bertuhan, maka dituduh lagi Nabi Ibrahim. Itu karena ilmu sihirnya Ibrahim. Diukur dengan dirinya. Begitulah Allah. Balasannya kalau kita melakukan sesuatu kebaikan. Jadi jangan ragu. Jangan takut miskin, jangan takut kurang modalnya. Lanjutkan itu tadi baiknya kalau ada kena mangkasara. Iya. Jangan ragu-ragu, jangan sampai bilang, gara-gara kurban saya ini tambah kurang modalku, tambah miskin. Tidak. Allah akan kayakan kamu, Allah akan tambah. Bismillah, lakukan dengan niat baik. Tidak akan dimiskinkan oleh Allah SWT. Ini saran saya. Demikian, terima kasih banyak. Nah, ini ya kita tunggu ya untuk Anda juga kita undang di 082133339440. Sekiranya mungkin ada yang ingin bertanya soal bagaimana kurban ya sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga ada yang bertanya Ibu Sumairah di WhatsApp kami nih Pak Ustadz ya di Makassar yang mengatakan sebenarnya apa perbedaannya ini Pak Ustadz orang berkurban dalam kelompok untuk seekor sapi dan juga mungkin kurban sendiri dengan seekor kambing. Oke, untuk biasanya ini kalau sapi berkelompok Pak Ustadz ya, ada 7 gitu ya. Nah, atau juga memilih sendiri dengan seekor kambing. Nah, apa bedanya sebenarnya itu Pak Ustadz katanya? Baik, terima kasih Bu Sumairah. Apa bedanya keistimewaannya? Ya. Apa bedanya kekurangannya? Ya. Kalau niat yang baik, semua orang yang melakukan kurban baik itu adalah sendiri maupun itu tadi kelompok, Allah itu maha adil. Untuk memberikan pahala itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perbedaan. Tidak akan memberikan perbedaan kalau untuk mengenai pembalasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membedakan Allah, penilaian Allah kepada orang itu dengan ketakwaannya. Perbedaannya adalah Iya, Pak Ustadz, halo. Baik pendengar dimanapun berada kita coba untuk terhubung kembali dengan Pak Ustadz kita, ya Pak Ustadz Andi Amiruddin MA. Tampaknya kita terkendala nih dengan jaringan mungkin ya. Baik, ya Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan sesaat lagi titian ilahi kita. Baik pendengar, alhamdulillah kita sudah terhubung kembali dengan Pak
Ustadz Haji Andi Amiruddin MA di ruang dengar Anda. Baik, Pak Ustadz, kita kembali. Kenapa itu? Ya, Kenapa bunyi dangdut? ya, halo. Oke, sudah jelas Halo, tidak kedengaran saya? kedengaran ini. Iya, iya. Ya, sudah kejelasan? Iya, iya. Ya, baik. Silakan, Iya. pertanyaannya tadi gimana tuh soal Iya. kambing dan juga kelompok Iya. dalam sapi ya? Jadi untuk pembagian pahala oleh Allah SWT itu tidak ada perbedaan. Diambil dari surah Al-Haqqa ayat 24. Ulu wasrabu hani'an bima aslabtun fil ayyamil khaliyat. Makan dan minumlah kalian sepuas kalian. Semua itu sebagai balasan yang baik atas amal-amal saleh yang pernah kalian lakukan waktu dulu. Jadi, baik orang yang sendiri tadi maupun yang kelompok tadi dalam pembagian pahala, pemberian pahala oleh Allah tidak dibedakan oleh Allah berdasarkan dengan ayat ini. Semua itu tadi. Makan dan minumlah kalian sepuas kalian. Kesemua itu adalah sebagai balasan yang baik dari Allah SWT atas amal-amal soleh yang yang pernah kalian lakukan pada waktu dulu. Namun di sini hanya Allah yang tahu. Yang akan dibedakan oleh Allah SWT siapa yang paling bertakwa dari orang yang melakukan kurban itu. Ini diambil dari surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian di dalam melakukan. Oleh sebab itu tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Indama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi yang akan ada perbedaan di situ hanya Allah yang tahu dengan dia, yaitu dari penilaian ketakwaannya. Baik itu sendiri tadi maupun yang berkelompok. Kalau hanya Allah yang tahu. Kalau umpamanya ada di antara itu yang lebih betul-betul ketakwaannya kepada Allah di dalam melakukan kurban, maka disitulah ada perbedaan. Tetapi selain dengan itu Allah Maha Adil. Insya Allah seperti itu, Pak Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Berarti hanya Allah yang tahu, amalan juga akan sama di dalam pelaksanaan kurban ini ya. Baik, kita masih buka kembali pendengar. Terima kasih Bu Sumaira tadi di Makassar sudah bergabung ya melalui WhatsApp kami ya terkait apa bedanya kurban dengan kambing dan juga berkelompok untuk seekor sapi. Baik, nah mungkin ada juga nih yang biasanya nih Pak Ustadz ya di setiap momen kurban itu diidentikan dengan ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar ria nih, pengen memperlihatkan bahwa dia mampu begitu ya, menyembelih hewan begitu, tapi yang mahal begitu, tapi tidak merata membagi kepada fakir miskin ataupun orang yang berhak mendapatkannya itu. Bagaimana nih Pak Ustadz? Jatuhnya ke ria, pengen dipamer hewan kurbannya besar, mahal begitu Pak Ustadz, tapi orang sekelilingnya tidak merasakannya. Iya. Ada itu ayat di dalam Al-Quran. Yura'una wa yamna'unal ma'un. Yura'una wa yamna'unal ma'un. Salah satu orang yang paling merugi nanti di hari kemudian itu yang paling bangkrut. Orang yang pada saat di dunia ini dia melakukan segala macam pahala, tapi dikotori dengan riya. Masya Allah. Riya itu pamer. Ya. Selalu ingin dipuji, dia beli sapi yang paling mahal, yang paling besar. Karena ingin dipuji, dia memang yang paling kaya. Tidak ada yang kalah di lorong ini, di kampung ini. Dia suka itu. Pujian itu.
Kalau ada orang yang begitu perasaannya, memang dia hanya membeli kurban, berkurban dengan hanya pamer kekayaannya, kemampuannya. Jatuhnya nanti dia adalah termasuk orang yang riya dan habis pahalanya. Dia yang paling bangkrut. Wow. Dia hanya dapat pujian, tidak mendapat pahala apa-apa. Pahala Itu akan nanti. kurbannya nggak didapatin Pak Ustadz. Jadi Tidak dapat. tidak dapat. Karena Waduh. dia dihapuskan dengan dosanya, dosa rianya. Ya. Nah, seharusnya seperti yang disampaikan di dalam surah Hud ayat 114. Itu disampaikan innal hasanati yujahibna sayyiati. Sesungguhnya pahala-pahala kebajikan itu akan dapat menghapus dosa-dosa. Seharusnya seperti itu. Dosa-dosa yang kita perbuat selama ini dengan pahala kurban kita yang besar itu dengan ikhlas betul-betul, dengan tidak ada paksaan, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah dosa yang pernah kita perbuat yang lalu akan dihapuskan dengan amal, dengan pahala kebajikan ini. Seharusnya seperti itu. Yeah. Tapi ini tidak. Justru amal kebajikan yang dia lakukan tidak akan mendapatkan pahalanya, tidak sampai kepada dia pahalanya karena terhapus dengan sifat rianya itu. Dia hanya mendapatkan pujian tetapi tidak mendapatkan pahala. Nah, ini Rasulullah bilang. Nah, oleh sebab itu ketika di zaman Rasulullah itu, di zaman pada saat beliau itu berhijrah, ada orang yang berhijrah betul-betul bersama dengan Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dengan niat-niat lain berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu dia betul-betul karena lillahi ta'ala. Tetapi ada orang yang ikut berhijrah kepada Rasulullah karena dia melihat banyak cewek-cewek cantik di sana. Untuk bersama dengan mereka, untuk ada niat, termasuk ada niat-niat rianya, mau dipuji untuk ini, berjuang. Dia bilang, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya orang yang berhijrah bersama dengan kita karena bersama dengan kita, maka semua akan dimuliakan Allah untuk mendapatkan pahala ya Rasulullah. Dia bilang, Rasulullah, tergantung dengan niatnya orang. Kalau niatnya orang itu dikotori dengan riya tadi, dikotori dengan niat-niat yang lain bukan lillahi ta'ala, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ya, sama dengan itu. Jadi oleh sebab itu Rasulullah bilang, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala ibadah itu dapat dinilai oleh Allah dan diberikan pahala, tergantung dengan niatnya. Kalau niat kita baik lillahi ta'ala, insya Allah segala ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wah, luar biasa ini, semakin terbuka pengetahuan kita juga nih pendengar ya. Yang sampai kita pengen niatnya hanya kepada Allah, hanya karena Allah, tapi jatuhnya ke hal yang jadinya riya. Nah, minusnya adalah kita hanya dapatkan pujiannya saja Pak Ustadz ya. Tidak untuk amalan kurbannya. Luar biasa, berarti sia-sialah. Gitu ya. Baik. Sebenarnya kapan sebenarnya seseorang itu atau kita diwajibkan untuk segera berkurban Pak Ustadz? Ya, kalau namanya manusia juga kan biasanya juga tidak pernah merasa cukup Pak Ustadz ya. Seperti tadi ada keinginan tapi nggak mau juga ini, padahal bisa Ji. Kapan sebenarnya Pak Ustadz saat orang itu sudah berpenghasilan kah, sudah bekerja kah, atau gimana? Iya. Atau mungkin ada juga mungkin caranya nih Pak Ustadz yang meringankan, banyak kita lihat di sekitar kita di masjid mungkin dengan arisan kurban namanya. Nah, apakah hal seperti itu gimana nih Pak Ustadz? Jadi begini, kapan diwajibkan kita untuk berkurban? Kapan kita kena itu? Bahwasanya kita sudah wajib layak, berkurban. Sudah wajib ya. Ya.
pada saat kita sudah mampu. Allah Maha melihat. Apalagi kalau sudah kaya. Allah sudah memberikan rezeki yang lebih halalan thayyibah. Pada saat itu dia sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka itu sudah waktunya. Dia sudah mampu untuk berkurban, maka itu sudah pada saat itu kita diwajibkan oleh Allah. Makanya itu kalau tentang haji di dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan untuk pergi ke sana, ke Mekah, ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya belum. Tapi ketika dia sudah mampu, itu sudah wajib. Begitu juga berkurban. Ketika dia sudah belum mampu untuk diberikan kemampuan oleh Allah, itu belum. Tapi ketika dia sudah diberikan kemampuan, maka itu wajib dia berkurban. Ya. Karena rezeki itu dari Allah SWT kepada hambanya yang diberikan rezeki yang banyak, lebih, itu memang adalah merupakan titipan Allah yang bahasa kasarnya Allah bilang, ini kutiti harta sama kamu. Dan jangan kamu bodoh. Rasulullah bilang, ketika kutiti hartaku kepadamu, silakan kamu pergunakan sebagai pengasuhnya untuk mendapatkan keuntungan dengan sebagian untuk kau berbuat amal kebajikan dengan harta yang kutiti. Itu kubolehkan. Silakan. Jangan kamu hanya pakai poya-poya, pakai berbuat, malah kau pakai harta itu berbuat kezaliman. Itu malah kamu berdosa. Tetapi itu kamu adalah orang bodoh kalau seperti itu. Tetapi yang dikatakan Rasulullah, menjadilah orang yang pintar ketika Allah menitipkan hartanya kepada kita atau menitipkan kemewahannya kepada kita, maka jadilah orang yang pintar. Bagaimana jadi orang pintar? Pergunakanlah hartanya Allah itu yang dititip kepada kamu untuk berbuat amal kebajikan. Supaya kamu sebagai pengasuhnya, kalau pengembala ternaknya Allah, dapat juga keuntungan. Keuntungan yang apa? Itu upamu. Karena kau pergunakan untuk berbuat amal kebajikan, kau dapat keuntungan di dunia dan keuntungan di hari akhirat. Itu yang kau dapat sebenarnya. Jadi apa yang kita miliki ini, harta yang ada sama kita itu bukan milik kita itu, Pak Ustaz. Itu Allah menitip sama kita. Kalau kita punya mobil sekarang ini, Allah menitip mobilnya sama kita. Kalau kita punya rumah mewah, Allah menitip rumah mewahnya kepada kita. Kalau kita punya harta berapa triliun, itu Allah menitipkan hartanya kepada kita. Nah, oleh sebab itu jangan kita bodoh. Pada saat kita diberikan kepercayaan Allah untuk dititipi, maka pergunakan untuk berbuat amal kebajikan supaya kamu punya untung, dapat upah dari sebagai pengembala. Seperti itu. Itu filsafatnya itu seperti itu, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Baik. Ya, mungkin satu pertanyaan tadi terkait bolehkah seperti tadi mengumpulkan, mungkin menyisihkan dengan sistem apa namanya tadi, arisan kurban begitu, Pak Ustaz? Ya. Bagaimana itu? Menitipkan. Ya. Menitipkan. Iya, ya, biasanya kan orang menyisihkan begitu ya, menyisihkan pendapatan ikut arisan kurban. Arisan kurban. Ya. Arisan kurban. Ya. Artinya ditabung tiap bulan berjamaah gitu kan untuk mendapatkan untuk bisa kurban tahun depan misalnya gitu kan. Ini sangat bagus. Inilah yang ditunggu-tunggu yang orang yang seperti itu. Kita lihat di tahun yang lalu kapan itu. Ada tukang becak naik tanah suci itu sudah 11 tahun dari hasil goyang becaknya itu menabung sampai dia bisa untuk naik tanah suci. Coba, itu sama dengan arisan. Ada memang istilah sekarang, Pak Ustaz. Kami dulu di dalam keluarga ini ada juga yang memegang dipercaya dalam satu orang keluarga untuk menabung, meniti sama dia
arisannya Iya. setiap tahun, Ah. dan dialah yang sebagai ketuanya. Ya seperti itu tadi Pak Ustaz. Setiap bulan dia menyetor sampai cukup Iya. per orang itu harganya sapi 1 ekor dengan 7 orang. Ya, seperti itu sangat bagus itu kalau seperti itu. Sah-sah Ya, saja begitu ini Pak sangat- Ustadz ya? Iya, sangat baik ini. Hmm. Luar biasa ini. Baik, berarti Ya. sah-sah saja dengan cara itu, berbagai cara itu, yang penting nawaitunya dengan hal Iya, tersebut yang juga bisa penting niatnya meringankan tadi. ya, kenapa Nah, tidak itu gitu ya? niatnya tadi. Ya. Baik, Niat ini hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah. insya Allah. Baik. Insyaallah. Jadi segerakanlah, mungkin bagi Anda ini sudah makin dekat ini, sudah tanggal awal bulan nih. Kurang lebih Iya. sepekan lagi ke depan ini. Jadi yang Kami tadinya sudah ragu-ragu, berapa ayo tahun? deh mudah-mudahan dengar Pak Ustadz hari ini langsung Iya. keluarkan. Langsung Ini ngedaftar ada ya. contoh, ini ada contoh. Ustaz, Iya, iya. sebelum saya tutup. Iya, baik, silakan. Ada ini contoh sebagai pirik kepada yang lain. Ada di tahun yang lalu ini kejadiannya, Pak Ustaz. Dia kerjanya hanya buruh cuci di sekitar tetangganya. Seorang perempuan. Perempuan muda yang sudah memiliki anak 1 putra, tapi meninggal suaminya, sehingga yang dia hidup bertiga dengan mamaknya sudah tua. Dan mamaknya ini mau sekali untuk berkurban. Mamaknya ini yang sudah tua. Iya. Nah dia pekerjaannya hanya buruh cuci di tetangga. Dengan niatnya tadi dari awal, ya dalam 1 tahun itu dikumpul, ya akhirnya tiba waktu di tahun depan yang lalu itu sudah cukup 1.700.000, ya maka dibawalah kepada penjual kambing hewan untuk kurban dengan bertanya kepada orang penjual kambing, bilang berapa ini harganya yang semacam ini. Dia bilang menjual kambing ini bukan tadi 1.700.000, 1.500.000 yang dia berhasil kumpul. Dia bilang itu penjual kambing hewan harganya ini 1.700.000 Mbak. Dia bilang tidak bisa kurang. Bilang kurangnya 1.600.000. Bilang bagaimana kalau hanya uangku ini hanya 1.500.000. Maka berpikir ini penjual kambing akhirnya diberikan. Ini penjual ini adalah pekerjaannya hanya buruh cuci, Pak Ustaz. Iya. Ya. Dengan berniat seperti tadi dari awal kita bilang dari awal. Nanti ini di bulan Muharram nanti bulan 1. Ya, dia mengumpul sampai 1 tahun, insya Allah cukup dengan itu. Akhirnya dia berubah. Ini sebagai motivasi bagi kita ini. Masa kita dikalah dengan buruh cuci tadi dengan mbak-mbak itu. Iya. Insya Allah. Baik. Mudah-mudahan ya, kita menjadi motivasi bagi kita semuanya. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Ya. Mungkin sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ini Pak Ustadz, mungkin ada doa penutup di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saja nih apa yang kita bahas, apa yang kita niatkan bisa terlaksana khususnya untuk Idul Kurban sesaat lagi. Tafadhol Pak Ustadz. Insyaallah. Para pendengar yang beriman dimanapun berada, mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami pribadi. Kami manusia biasa tidak luput daripada kesalahan. Untuk itu, semoga Allah memberikan berkah kepada kita. Mari kita bermunajat kepada Allah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, seandainya kami tidak diampuni dosa-dosa kami, maka niscaya menjadi orang yang rugi. Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah umur yang berberkah dan berikanlah rezeki yang berlipat ganda, ya Allah. Agar kami tahun depan, kalau tidak bisa tahun ini, kami diberikan juga kesempatan untuk bisa berkurban, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Berilah rezekimu yang banyak dan halalan thayyibah yang lebih untuk kau berikan kepada kami. Aku ingin, ya Allah, ya Tuhanku, untuk membagi kepada yang lain, untuk melakukan kurban, ya Allah. Untuk itu kami memohon kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka jatum ya sepunu sadam alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Malik ya kana ya kana. Allazina an'amta alaihim. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Haji Andi Amiruddin MA. Mari buktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, khususnya dalam program Titian Ilahi setiap Jumat sore pukul 16 hingga jam pukul 17 di ruang dengar Anda. Saya Arfan pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.